Rizal NIM 9040012132. Miftahul Khairat NIM 9040121014. Muhammad Al-Fariki NIM 904001210223. Perkembangan hukum Islam setelah Rasulullah SAW wafat berkembang begitu pesat. Hal itu dikarenakan pola pikir umat Islam dalam berpendapat tentang hukum berbeda-beda. Umat Islam mengalami dilema dalam menetapkan hukum setelah Rasulullah wafat, karena begitu banyak masalah-masalah hukum baru yang muncul dan belum tentu ada nasinya dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, muncullah berbagai pendapat mengenai hukum tentang suatu hal. Dalam Islam, hal seperti ini dibolehkan dengan syarat harus dimusyawarahkan dengan ulama-ulama yang lain, atau dengan kata lain berijtihad. Jika kita tidak mampu berijtihad dikarenakan keterbatasan pengetahuan kita, maka kita harus mengikuti ijtihad dari salah satu seorang mujtahid yang kita percayai. Pengertian mazhab. Secara bahasa, mazhab adalah at-thariqah atau jalan. Sementara secara istilah, mazhab adalah pemikiran yang menjadi hasil ijtihad para ulama. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa rumusan. Yang pertama, menurut Muhammad Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah, qawaid, dan landasan usul yang mendasari pendapat tersebut, yang paling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan. Yang kedua, menurut Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok pikiran yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Di sini bisa disimpulkan bahwa mazhab mencakup pertama, sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid. Kedua, usul fikih yang menjadi jalan thariq yang ditempuh mujtahid itu menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya. Mazhab yang masih eksis pertama, mazhab Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Suta Al-Kufi, mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Pada mulanya mazhab Hanafi ini diikuti oleh kaum muslimin yang tinggal di Irak, namun kemudian setelah Abu Yusuf menjabat sebagai hakim agung pada masa Daulah Abbasiyah, mazhab Hanafi menjadi populer di negeri-negeri Persia, Mesir, Syam, dan Maroko. Pada masa ini mazhab Hanafi diikuti oleh kaum muslimin di negara-negara Asia Tengah, Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, Turki, Albania, Bosnia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mazhab Imam Malik, pendirinya yaitu Malik bin Anas bin Malik. Mazhabnya dikenal dengan nama mazhab Maliki. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di negara-negara Afrika seperti Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, Sudan, Mesir, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya qaulun qadim dan qaulun jadid. Yang keempat itu mazhab Imam Ahmad. Mazhab ini didirikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal As-Sailani. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas penduduk Najd, sebagian kecil penduduk Sam dan Mesir. Mazhab yang lenyap. Yang pertama mazhab Al-Uzai. Al-Uzai adalah pendiri mazhab Al-Uzai. Beliau seorang faqih terkemuka di Syam. Pemikiran Al-Uzai dan mazhabnya dapat dilihat dalam kitab fikih yang disusun oleh Ibnu Jarir At-Tabari yang berjudul Ikhtilaf Al-Fuqaha dan kitab Al-Um karya Imam Syafi'i. Mazhab ini bertahan hampir 2 abad, pernah menjadi rujukan pedoman Islam Spanyol selama hampir 60 tahun sebelum akhirnya terdesak oleh mazhab Maliki. Mazhab yang kedua yaitu Ats-Tsauri, pendirinya yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Beliau diakui oleh para ulama sebagai seorang mujtahid mutlak, hanya beliau tidak mendapat pengikut banyak dan mazhabnya kemudian lenyap. Yang ketiga yaitu mazhab Al-Laits. Tokoh pemikirnya adalah Al-Laits bin Sa'ad. Menurut Ali Hasan Abdul Qadir, mazhab ini telah punah dengan
masuknya abad ketiga Hijriah. Al-Syafi'i mengakui bahwa Al-Laits ini lebih pandai dalam soal fikih daripada Imam Malik, akan tetapi pengikut-pengikutnya tidak bersungguh-sungguh mengembangkan mazhabnya sehingga lenyap pada pertengahan abad ketiga Hijriah. Keempat yaitu mazhab Ad-Dahiri. Pendiri mazhab ini ialah Abu Sulaiman Daud Ibnu Ali As-Saifani yang kemudian dikenal dengan nama Daud Ad-Dahiri. Mazhab beliau ini dikenal dengan nama mazhab Dahiri karena beliau berpegang kepada Dahiril Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menerima adanya ijma terkecuali ijma yang diakui oleh para ulama. Mazhab ini berkembang di Andalusia hingga abad ke-5 Hijriah, kemudian berangsur-angsur mundur hingga lenyap sama sekali di abad ke-8. Yang kelima yaitu mazhab At-Tabari. Tokoh pemikirnya adalah Ibnu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari atau Ibnu Jarir At-Tabari. Menurut Ibnu Nadim, At-Tabari merupakan ulama besar dan faqih di zamannya. Di samping seorang faqih, ia juga dikenal sebagai muhaddis dan mufassir. Di bidang fikih, At-Tabari menulis sebuah buku dengan judul Ikhtilaf Al-Fuqaha, akan tetapi tidak banyak ulama dan masyarakat yang mengikuti pemikiran fikih At-Tabari sehingga sejak abad ke-4 Hijriah mazhab ini tidak pengikut lagi. Kesimpulan, mazhab Sunni adalah istilah lain dari mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata Ahli Sunnah wal Jamaah ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani tentang terpecahnya umat Islam menjadi pengikutnya. Mazhab Sunni yang masih berkembang sampai saat ini adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Sedangkan mazhab yang telah punah adalah mazhab Al-Auza'i, mazhab At-Tsawri, mazhab Al-Laits, mazhab